lama banget gue punya ini kayaknya dari gue masih siaran Breakfast Club di Cosmopolitan. Coba lihat mana. Oh, Idenya ajur. kartu ujar. Ujar. Oh, gue bacanya ajur. Kartu ujar, kartu ujar. Jadi isinya tuh conversation cards rupa-rupa topik, tapi ini udah gue campur. Emang kalau dipisah gimana? Dia ada per subtopik gitu loh. Culture, social, politik, love, relationship. Coba satu gue bacain buat lo ya. Nggak ah. Have you ever done anything crazy in the name of love? Banyak. Apa yang paling crazy yang paling lu inget? Bikin bisnis. Hah? Lu pernah bisnisan sama orang yang lu suka Pernah. karena naksir terus bikin usaha bareng yuk gitu. Oh, oh. Terus fell apart. Fall apart. Hubungannya atau bisnisnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Pelajarannya apa tuh dari itu? Pelajarannya. Gue kan nggak mau bahas ini. Lu mah. Iseng coba jawab. Apa pelajarannya? What did you learn from the experience? eh nggak ada sih, malah gue belajar. Maksud gue pelajaran tuh pelajaran apa nih? Maksud gue apakah kayak jangan pernah berbisnis dengan apa-apa gitu misalnya gitu? Enggak malah. Jadi lu nggak akan ragu lagi next time lu jatuh cinta misalnya terus diajakin bisnis sama partner lu hayu-hayu aja. eh karena waktu itu pengalamannya walaupun memang berdarah-darah, sakit segala macam, tapi membawa gue ke titik yang sekarang. Wow. Gue belajar banyak sekali hal justru dari kejadian itu. Belajar tuh bener-bener yang bener-bener jadi memperkaya gue instead of bikin gue bete apa gitu, enggak. Itu Oh, enggak gue sesali sama sekali. tidak sesali. Oke, Tidak, good. tidak gue sesali sama sekali. It was a beautiful experience. It was a beautiful lesson. Oh. Itu yang menjadikan gue yang sekarang. Idi. Lu tuh Oh. follow gue gak sih masih di Instagram, di TikTok segala macem? Mak, astaga, lu tuh seudon pagi-pagi. Gila ya? Karena lu gak komen sama sekali tentang postingan gue semalam. Lah, gue komentar tuh ada postingan Elmen 40 tahun badan fit, gue ajak lu, wet, kita yuk wet. Ada tuh 40 bapak-bapak bertiga buka baju, badannya rip. Gue gini, kita yuk wet yuk. Itu gue Ya, komentar. itu kan beda dong. Oh ya, ya kan interaksi di sosial media gue tuh berbeda. Interaksi di sosial media lo ya suka-suka lo aja ya. Mana-mana yang lo pilih. Serabutan kayak isi kepala gue yang. Bener, 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 bener. Kenapa tuh serak? Mau ditanya? Ya kan gue nggak pegang kartu ujarnya. Oke, lo baca apa yang lagi lo pegang sekarang. Salah, bukan. Kalung. Oh, kalung lagi sekolah lagi nggak dipakai. Bukan. Bukan. Gantian dong, gue udah nanya sama lu, what have you done in the craziest thing you done in the name of love? Ya lu tanya ke gue dong, that's what we call a conversation. KitKat ya, itu adalah namanya KitKat ya. Bisa. Gila kan laki. Capek banget pasti pacaran sama lo ya. Maksud lo? Oke, what what is the craziest thing you've done in the name of love? Kalau gue, oh, sok mau memberikan surprise visit gitu. Oh, Borobudur, yes. Nggak usah disebut gitu dong, yang lu mah suka begitu deh.
kayaknya membekas banget ya kejadian itu. Lukanya membekas yang. Duh, gue inget lagi mukanya tuh orang. Tapi itu sudah berlalu. Coba Aku diceritain. sudah Diceri- pulih. Diceritain sama teman-teman semua gimana ceritanya lo tergila-gila sama seseorang yang berasal dari Sulawesi. Nggak ter, nggak tergila-gila dong. Ya, lo jatuh cinta. Tapi jatuh cinta lo sampai kalau bikin surprise di Borobudur sih menurut gue tergila-gila ya. Ya, guenya gila, dianya enggak. Coba gimana ceritanya? Jadi gue pernah deket sama orang. Terus dia, Tapi gue tahu pelajarannya. Jangan pernah pacaran sama Aries. Jadi dia adalah Aries ya. enggak, pelajarannya adalah jangan, maksudnya gini, kalau deket sama orang itu harus setimpal, itu sih pelajarannya gue. Itu ya. Jadi gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Long story short adalah gebetan gue waktu itu tuh kayak pengen banget trip Waisak ya Wet ya ke Iya. Borobudur gitu. Betul. Dia pengen ikut upacara Waisak yang apa sih bakar lampion gitu. Iya. Ya udah, terus gue pikir lucu juga ya untuk dikerjain bareng-bareng. Gue melihatnya itu sebagai siapa tahu bisa jadi trip yang jadi memori aja di dalam kehidupan ini bersama bersatu gitu. Ya udah kita pergi. Udah deh gitu aja. Trip Waisaknya sih penuh drama dalam arti hujan, nggak boleh masuk, desek-desekan, kehujanan sepanjang malam. Akhirnya kita nggak bisa ikut upacara Waisaknya. Sebenarnya, cuman ya udah deh ya itu aja. I think that is the craziest thing I've done in for love. Oh. Lo waktu itu berdua aja atau sama Mbak Wati juga tuh ikutan Mbak Watinya? Gue bawa teman satu kantor Hah? Bohong lo. karena mendadak semua juga pengen lucu yuk, ya udah yuk trip rame-rame gitu. Ya udah. Lo juga gila sih. So yeah. Kalau gue jadi lo sih nggak akan maksud gue ya oke kita ketemu aja di sana ya gitu. Ya, gue kan orangnya very open kan ngapa-ngapain. Oh gitu. Lain kali jangan ya. What keeps you up at night? A meaningful conversation. Wow. Jadi maksudnya kalau dengan orang yang tepat, ngobrol, tiba-tiba deep talk gitu, Ya. lu bisa tuh menunda rasa ngantuk lu. Rasa ngantuk lu tuh akan hilang sirna, begadang ngobrol berdua-duaan. Ada dua hal. Maksud gue gini, gue kan adalah tipikal orang yang sangat tertib dengan urusan tidur. Karena gue tahu kalau gue kurang tidur efeknya panjang. Tensi gue naik, gue cranky, gue jadi makan banyak. Pokoknya I'm not a good person when I'm sleepy. Oke? Jadi gue tegas tuh nggak bisa. Gue jam 10 harus tidur. Tapi kalau sama orang yang gue suka dan konversasinya inspirasional dan juga berbobot, gue akan stay. Oke. Kayak tadi malam. Pantes monyet, lu bangunnya agak telat dan gerasa gerusu. Aku nggak gerasa gerusu. Aku tuh udah mandi loh. Allah, sok nggak perlu gua tanya, semalam paling chatting sama Halodoc. Iya bener. Dok, kenapa ya ini itu? Dok, tapi belum selesai dok. Dok, lanjut lagi dong dok. Gue nanya, sebentar ya, sebelum gue tanya balik sama lo, gue tanya sama lo, ini menurut gue gue bodoh banget. Lo kalau misalnya chatting sama Halodoc ya, lo nanya, lo pilih nggak muka dokternya yang mana? Iya dong. Beneran? Iya. Lo juga? Iya. Ih, gue juga lo. Gue pikir cuman gue doang. Gue juga. Gue pilih yang mukanya ramah. Oh, lo pilih yang mukanya ramah? Iya, yang Gue sih senyum. Kalau gue sih yang mukanya cakep. Kalau gue nggak, gue yang ramah aja. Ramah, mukanya senyum dan kayaknya vibe-nya tuh kayaknya gue, oke, gue nyambung nih gitu. Gitu. Iya.
Coba, yang di sini pada kalau misalnya chat sama Halodoc, lihat mukanya nggak? Ini sama tuh katanya. Oh iya, sama Heeh, ya. Ya udah. heeh. Oke. Lu sekarang. What keeps you up? At night. Sebenarnya ini kan kalau gue tuh mungkin akan menjawab what keeps me up at night itu lebih kepada apa yang bisa bikin gue susah tidur kalau malam ya. Biasanya kalau gue overexcited dengan pekerjaan besok paginya. Oh, Gue agak susah tertidur tuh. gue nggak, jangan gitu jawabnya. Kalau gitu jawaban gue bisa kayak kerjaan. Kalau lagi ada kasus di kantor, gue bisa nggak tidur. Ya udah lu maunya gue gimana nih arahnya? Iya, jawabnya yang bener-bener sampai lo bela-belain untuk tetap bangun gitu. Oke, oke. Good companion. Hmm. Tapi gue tuh sebetulnya tidak terlalu suka, tapi gue tuh lebih menikmati ya, what keeps, gue bisa menunda jam tidur gue, kalau companionnya real, ketemu. Misalnya, lagi kumpul di rumah temen gitu ya. Kan Hmm. teman-teman juga pasti suka ngerasain ya, entah kenapa tuh kalau lagi kumpul rame-rame, janjian pulang jam 9, mendadak tuh setengah 10 tuh obrolan tuh jadi deep gitu. Jadi Makin seru gitu ya. jadi kayak makin dalam gitu dari hati ke hati. Nah itu gue bisa stay dan gak tidur. Oke, sebelum lanjut lagi sebentar. Kenapa sih pada bilang Dave cakep? Kok nggak ada yang bilang gue cakep? Why? Cakep itu menular, sabar aja. Mm-mm. Ini belum waktunya berarti ya? Belum waktunya. Ah, ya udah. Oke, lanjut. Terus abis itu? Kalau ngobrol di telepon gitu, gue tuh nggak sebetah itu, Web. Walaupun conversationnya terlalu deep. Oh ya? Gue tuh lebih kan ini gue tuh quality time. Ah, quality time kan juga bisa lewat WhatsApp. Iya, tapi nggak tahu kenapa gue tuh lebih lebih konvensional. Gue tuh lebih person to person gue tuh. Oh. Iya. Oh. Actually, I love ya hanging out with somebody I like, entah itu friends, family, atau gebetan, ngobrol malam-malam gitu tuh gue suka tuh, tapi harus ketemu langsung. Hmm. Hmm. Berarti harus ada physical touch juga. Affection lo tuh bukan cuman quality time. Iya, nggak tahu kenapa kayaknya lebih real gitu, lebih berasa aja companionship-nya. Oh. Lo nggak mau berdamai sama itu? Maksudnya? Gitu aja nesu. Maksudnya gini, kan lo bilang bahwa lo butuhnya tuh real connection, ya kan? Real people in front of you, gitu kan? Mm-mm, Ya, misalnya nih, orang ini nggak bisa tiap malam sama lo. mm-mm. Memang bisanya adalah lewat chatting dulu. Oh iya nggak perlu selalu tiap malam, tapi gue kalau ngobrol atau chatting, gue tuh ada durasinya. Gue nggak bisa terlalu larut di dalam obrolan, sama seperti ketika kita bertemu muka. Oh, IG call lo berarti kemarin sebentar dong tuh, nggak lama. Oh nyebutnya IG con. IG call. Oh IG call. Iya. IG call. Heeh. Oh sejam? Lama dong itu sejam. Iya sejam juga. Gue udah setengah jam tuh gue udah. Hmm. Tapi gue berusaha. Kalau misalnya orang ada depan muka lo akan berusaha atau lo diem aja kayak waktu sama gue? eh ya kan? Karena menurut gue ya, being able to spend time with somebody without engaging in any conversation, itu tuh kenyamanan yang paling tinggi. Hmm. Sebelah, Tapi buat sebelah. orang baru pasti bingung dia digituin. Iya, nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Mm-mm, Oke. Ya, 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 ya. nggak bisa. Oke, mau bertanya lagi. Apa tuh? Lo setuju nggak? Kan lagi rame meme di sosial media yang menyebutkan bahwa eh apa tuh namanya, kedekatan paling hakiki, apa ya ngomongnya gimana ya? Pokoknya lo tuh udah deket banget ketika lo udah ngentutin seseorang. Really? Ya, Terus pertanyaannya ke gue adalah, lo setuju nggak? hmm, setuju mungkin. Dalam arti tingkat nyaman. Hmm. Ya, 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 ya. Kenyamanan gitu. Hmm.
Di pertemuan keberapa lo udah bisa kentutin orang? Kentut, ngupil, sendawa gitu. Hal-hal yang biasa dilakukan di kamar mandi nggak ada orang. Ketika lo udah nyaman sama orangnya itu, biasanya itu agak sedikit longgar tuh. Per kapan itu? Gue agak lama sih. Gue kan kayak selalu menjaga citra ya. Iya, 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 iya. Jadi mungkin 6 bulan, Oh, setahun. lama banget. Iya. Belum sempat kentut udah putus ya berarti ya? Eh, Gini, aku mau komentar sedikit ya. Mau komentar sedikit. Ya. Boleh. Ya. Ini di luar topik, out of topic, sebelum kartu berikutnya. Ini saran aja buat teman-teman yang suka meninggalkan komentar tapi pengen komentar negatif. Usahakan fotonya jangan bawa kaidah keagamaan. Malu. Udah, biarin aja, kenapa sih diemin aja? Ya. Lagi. Nih. Ada yang bilang gini, Disco Harefa bilang gini, kentut tapi putus, judul FTV kayaknya. Abis dikentutin putus, belum kentut udah putus. Begitu diputusin gini, putus? Kok bisa lo putusin gue? Gue tuh belum sempat ngentutin lo. Itu adalah scene terakhirnya gitu ya. Iya, benar. Ini lucu nih. What was or is your dream job? What is my dream job? Mm-mm. What is my dream job? Lu dulu deh. Oke. Kemarin ya, teman-teman gue tuh bilang gini, lu tuh kayaknya di jidat lo itu memang udah kecap kalau lu itu fame yang lu cari dan lu uber. I don't know, memang dari dulu gue tuh dream job gue seneng ketika gue ngomong orang ngedengerin. Jadi entah di atas panggung, entah memberikan presentasi, entah ngerumpi di pantry, entah ngobrol di food court, gue seneng aja kalau gue ngomong orang ngedengerin. Udah cetek itu dream job gue. Udah tercapai dong berarti. Iya, Ah, udah secetek itu gue. Gue seneng kalau gue ngomong didengerin. cuman segitu aja. Iya, Makanya lu sedih banget waktu lu kemarin jadi paskibra baca doa lo nggak sempet tampil ya. kayaknya itu melukai core gue. Oh, oke. Oke. Kalau lu Gue sebenarnya ngitung duit, enggak. Gue nggak suka ngitung duit. jadi bos. Bukan spesifik jadi bos ya. Gue sebenarnya selama ini menjalani semua dream job gue, kecuali bikin bisnis. Oh, oke. Coba, Never in my life. please elaborate. Jadi, what is your dream job? Jadi penyiar radio, spesifik penyiar pagi Hard Rock FM. Ah, That was my dream job. Kesampaian. Lalu kemudian bawain Kiss. oh, That was really specific waktu itu. Gue pingin bawain Kiss duduk di sofa merah berbentuk bibir itu. oke. Itu keucap dan ke visual sama gue. Oke, Gitu. oke. Terus abis itu gue pingin nge-MC-in acara semacam Gebiar BCA. Oh, acara variety show. Iya, itu tercapai. Oke. Terus abis itu gue kerja di MRA tuh dream job nggak ya? Oh, dream jobnya adalah, mimpinya adalah bekerja di Wisma MRA. Itu mimpi gue. Oke. Jadi dulu tuh waktu zaman gue masih kantor di Sarinah, nama kartunya Ujar guys. Waktu gue masih di Sarinah kantornya, kan setiap bulan udah dong, kan setiap bulan meeting ke Wisma MRA kan. Terus gue selalu ngucap tuh, aduh gue pingin deh suatu kali nanti masuk ke sini gue nggak perlu tuker KTP dulu, gue langsung ngetap aja karena kantor gue di sini gitu. Oh, Kesampean. sampean ya. Kesampean. Oh, satu lagi.
dream job lagi. Waktu gue kayaknya SMP deh. Kakak sepupu gue tuh pacaran sama anak desain grafis. Ah, Lalu kemudian dia kerja di advertising agency. ah, Gue bilang gini, gue pingin deh kerja di advertising agency. ah, Oh, karena kayaknya orangnya keren-keren, ah, pinter-pinter, ah, unik-unik, ah, kesampean. ah. Ya. Ada Kayaknya satu, ada satu yang masih jadi mimpi gue. apa tuh? Gue pingin jadi CMO-nya Garuda Indonesia. Cek kodam dulu deh, Beb. Gimana caranya? Kemarin dibahas tuh pas gue meeting malam. Ceknya di mana sih? Ada apps-nya. Ada live-nya, lu gabung aja. Gila kali lu. Itu mimpi gue. Itu dream job gue yang terakhir. Tapi berat kayaknya BUMN ya. CMO, Chief. Marketing Officer. Oh, oke. Well, never say never. Ya, cuma kayaknya berat, Bo. Soalnya politiknya tinggi kalau di BUMN. Do not limit your dreams. Oh my God. Dreams kan gratis, pusing amat loh. Ada yang bilang gini. Wendeswe bilang, jangan Garuda, udah mau pilot. Terus justru gue bilang gini. Justru gue akan bikin dia nggak pilot lagi. Wih, mampus. Bener. Ya dong, kalau lo masuk ke situ lo nggak bikin kiprah apa-apa, buat apa, Bo? Iya, Ya, udah pusing, sakit kepala, ribet banget, politiknya tingkat tinggi. iya. Terus nggak ada efek apa-apa lo masuk situ. Ih, ngapain? Sabar, tenang. Lu tadi udah ya, lo didengerin orang. What do you think about, aduh, office affair? Capek. Gue belum pernah terlibat dengan office affair, tapi gue pernah mendampingi beberapa teman gue terlibat dalam kisah kasih asmara yang terajut di kantor. Jadi gue tahu senengnya kayak apa, gue bisa merasakan senengnya, Lu ikutan ya? gue ikutan seneng, gue bisa menyaksikan semangat bekerjanya, gue bisa menyaksikan unik-pernik takut ketahuannya, curi-curi waktunya, gitu gue bisa merasakan. Terus kode-kode saat ketemu, saat meeting gitu, kode-kode. Dan gue merasa gue privilege ketika mereka kode-kode lirik-lirik di meeting, gue termasuk orang yang tahu ya. Gue berasa kayaknya, gue nih kayak spionase paling penting gitu ya. Tapi gue juga hadir dan mendampingi saat drama office affair-nya jadi pahit. Dan itu nggak enak banget. Apa pelajarannya? Kayaknya cuman orang yang jago banget deh yang bisa office affair dan tidak mencampur adukan perasaan di kantor. Oke, setuju. Lu juga? Setuju. Lu pernah ya office affair? Aku setuju aja sama apa yang kamu omongin. Berarti lu pernah. Aku setuju aja sama apa yang kamu omongin. Di usia berapa lu terlibat ini? Next card, please. Pernah. Kalau dikasih kesempatan lagi mau nggak office affair? Enggak. Karena udah pernah dan pahit ya. Tapi bener yang lo bilang. Harus sangat profesional kayak orang gila. Tapi mungkin di situ ya, gue belajar soal menahan diri, nggak terlalu ugal-ugalan, dan justru itu malah membuat gue jadi lebih behave. Nggak, karena gini, Bo. Apalagi kalau misalnya lo pacaran sama atasan lo. Oh, gimana tuh rasanya waktu itu? Kan gue bilang misalnya. Ya kan gue juga misalnya. Gue nggak tahu rasanya kayak apa. Gue sih ngebayanginnya gue akan belagu banget kali ya kalau gue tuh pacaran sama atasan gue. Iya kan? Lo berasa kayak apa lo semua gitu kan? Iya, misalnya gitu ya. Belahan dada cuman boleh kelihatan 15 cm, gue 30. Iya kan? Apa lo mau tegur gue? Berani lo tegur gue? Gitu. Iya kan? Bener. Jadi kan kalau lo nggak pinter-pinter membawa diri, lo nggak pinter-pinter menahan diri, lo nya juga akan hancur. Tapi paling susah loh itu kayaknya atasan sama bawahan terlibat office affair.
paling susah untuk sang atasan, buat sang bawahan juga bagus sih. Itu kan kayak manipulasi power sebenarnya ya. Manipulasi power. Iya. Eh, itu tuh yang jago harus dua-duanya. Iya. Itu harus yang jago. Maksud gue gini, pasti kan ada yang ngelit, ada yang ngikut ya. Uh-uh. Yang ngelitnya harus jago, yang ngikut juga harus paham permainannya. Oh, dan waktu itu lo sebagai yang di lead akhirnya belajar paham ya. Gue nggak tahu, kan gue bilang tadi misalnya. Ya kan gue juga misalnya. Terus aja terus. Ada Udah, gue sebel nih mainan-mainan kayak gini. ada Becky ya, sampai nggak kebaca lo gue saking gue deket banget kan. Kalau udah makin deket gue nggak bisa baca nek. Iya. Hey, kaget. Apa tuh? When was the last time you step out of your comfort zone? Lo dulu. TikTok was the last time I stepped out of my comfort zone. Comfort. So, 8 bulan ya kayaknya gue gabung di TikTok. Is it? Lo tuh operasi bulan April. Oh, setahun. Iya, Setahun. setahun. Wow. Itu bener-bener after the heart surgery ya? Iya. Yang sangat aktif banget itu. Gue tuh mulai posting tuh abis operasi jantung. Oke. My comfort zone. Sambil kalau teman-teman bertanya kenapa TikTok gue sebutkan get out of my comfort zone, karena gini, seperti yang teman-teman tahu, gue tuh kan gak jago teknologi. Jadi for me untuk berkenalan dengan aplikasi sosial media baru, gue tuh lama banget butuh waktu untuk mikir iya apa enggak, mau apa enggak. Jadi karena kemarin ini gue udah cukup happy tuh mainan Facebook, mainan Twitter, terus gue kenalan Instagram. Ya udah di Instagram aja. Instagram juga kan gue mah my rules, my world, ya kan? Gue mah suka-suka gue banget tuh. Gue nggak mau tuh dijajah oleh algoritma. Karena menurut gue ya gue memang nggak nyari apa-apa gitu. Nah terus begitu teman-teman gue yang lebih muda tuh, millennials dan Z, main TikTok dong gitu. Di TikTok lu bisa sharing, itu kayak mini podcast lo. Gue tuh kayak hesitant gitu, maju mundur. Awal nyoba gue dibully, terus kok kayaknya susah ngeditnya, terus kok kayaknya I'm the only old person in it, gitu-gitu. Terus sampai akhirnya, udahlah gue akan memperlakukan TikTok sama kayak Instagram aja, suka-suka gue nggak peduli orang mau suka gue kayak orang nggak suka gue kayak, selama gue tidak menyakiti perasaan orang lain gitu. Malah boom gitu ya. Iya, malah seneng. Ada yang nanya tadi, ini lagi bahas dari mana pertanyaannya? Ini namanya kartu ujar. Labo Popo, kartu ujar ini adalah isinya set of cards yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ini tuh seru kalau lo mainin sama teman-teman lo. Iya. Oke. Ada yang bilang nyambung dari cerita lo soal TikTok tadi, asikin aja, Dek, bilang gini. Serasa dekat sama Kak Dev dan Kak Iwet di TikTok loh, dia bilang gitu. Seru, ya. Tapi iya ya, live kayak gini tuh membuat kita menjadi dekat gitu ya. Terus gue bener-bener inget jadi zaman waktu siaran dulu sih, ada yang nyamperin terus, I love your topic today. Iya. I feel very relate with the topic. I like it. Keep up the good work gitu. Itu rasanya kayak, oh yeah, thank you so much gitu. Iya. Menyenangkan. Oke. Jadi, Po, gue tuh kan emang orangnya aneh ya. Gue memang tidak suka berada di comfort zone. Bahkan soundtrack lagu gue aja itu adalah lagunya Wicked yang judulnya Defying Gravity. Lo tahu lagu itu? Gue punya tuh satu teman gue yang dulu kerja di radio juga, yang suka banget sama Broadway Wicked. Gue gak tahu lo kenal apa enggak ya. Anyway, ya mungkin gue terinspirasi oleh dia. Terus Defying Gravity itu tuh dari dulu tuh bener-bener yang kayak menurut gue keren banget gitu. Jadi apapun yang gue lakukan itu memang selalu gue step up dari comfort zone gue.
Like always. Bahkan ketika gue ada di dalam comfort zone aja tuh gue selalu kayak misal di kantor gitu ya. Gue selalu terabas-terabas lagi tuh. Comfort zone baru. Gue terabas terus gitu. Karena menurut gue, menerabas comfort zone itu akan membuka layer hidup lo. Mm-mm. Sehingga lo akan tumbuh dan berkembang. Mm-mm. Gitu. Nah, kalau ditanya nih, ada dua kayaknya. Yang pertama tadi ada yang bener bilang melukat. Mm. I step out from my comfort zone Mm. untuk melukat. Karena lu sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hal seperti ritual itu gitu. Yes. Tapi lu mungkin kala itu lu pikir, okay, probably this is the time for me to try something new and get out of my comfort zone. Yes. Karena menurut gue gini, kalau gue ke Bali gue nggak akan tuh bela-belain melukat gitu kayak, why gitu. Hmm. Dibacain hidup gue dengan tarot, Hmm. that's also coming out from my comfort zone. Karena lu you don't normally do that, right? I don't like, gue nggak suka ditelanjangin, Bo. Yeah. You know me, Yeah. I hate when people like bacain lo gitu tuh kayak, pasti lo gitu. Iya. Ya kan? Yeah. Orang gue dipeluk aja nggak suka, apalagi gue dibaca-bacain begitu, ih. Kalau Ya gue sebenarnya suka loh. Gue nggak suka. Gue suka ditelanjangin. Beda. Bukan maksudnya in that Enggak, sense. beda. Semua langsung udah mengarahnya beda. Itu juga gue nggak apa-apa. Maksudnya Lihat tuh, semua langsung ngakak tuh. See? gue tuh suka dikupasin. Oke, dikupasin good word. Iya, dikupasin gitu kan. Kalau Iya. kayak ketemu sweaternya dulu gitu ya. kupasin aku dong. Oke, lanjut. Lu suka dikupas ya? Iya, jadi gue tuh kayak tarot atau gue terapi, ketemu psikolog atau coaching. Gue tuh suka tuh. Proses mengenali diri gitu tuh gue demen tuh. Iya. Gue harus yang nyaman, Mak. Lu kebayang gak sih kartu tarot gitu kan lu baru kenal pertama kali, Bo? Iya. Kalau lu udah kenal, oke, misalnya psikolog gitu ya. Paling nggak pertemuan ketiga, keempat gitu. Iya. Karena gue kan nilai orang ya. Iya. Jadi kalau misalnya ke psikolog pun gue nggak bisa tuh pertemuan pertama. Bangkrut gue pasti kok ke psikolog. Oh iya. Gue akan ada sesi dulu, satu sesi justru gue yang ngamatin dia. Bener nggak nih orang? Make sense nggak nih omongannya? Kalau nggak, gue pulang nih. Gitu. Rugi banget sesi pertama lo nggak dapet apa-apa. Ya kan? Terus apa pertanyaannya ya? Apa yang lo dapet dari Belum. pengalaman? Belum. Itu tadi melukat sama tarot. Yang kedua adalah jatuh cinta. Gantian dong lo yang pegangin, pegel nih gue. Oke, yuk sini. Dah ya. Oke. Nih guys, baca. Ya udah sih, orang udah dibaca juga. Iya, gue itu. Jatuh cinta tuh juga keluar dari comfort zone menurut gue. Jadi setiap kali lo jatuh cinta, lo keluar dari comfort zone lo. Karena balik lagi ke pasal awal, gue membuka diri. Oke. Iya kan? Iya. Ya kalau jatuh cinta nggak ada adegan membuka diri sih, namanya itu bukan jatuh cinta. Jorok lo. Membuka diri pribadi, gila. Ya, Pala coba lu. kalau lo. Tadi lo mau nanya apa sama gue? Apa ketika lo keluar dari comfort zone lo, rasanya gimana? Ketika gue keluar dari comfort zone gue, rasanya adrenalin. Adrenalin, iya kan? Iya kan? Apa ini? Apa ya nanti gimana ya? Nanti oke nggak ya? Aduh gimana nih gitu. Sensasinya beda kan? Beda. Ya, adrenalin. Mampus lo pertanyaan berikutnya. Duh anjing nggak kebaca. How close are you with your colleagues? Colleagues itu teman kerja ya? Iya. How close are you with your colleagues, Dave? Aku. Ya. Hai Riko. Kartu ujar yang apa? Ini yang dulu. Ini generasi pertama sayang. How close am I with my colleagues? Rekan kerja gue. Gue itu kan orang yang sulit dekat dengan orang, Ivet. Bunda kali Ivet. Riko sing. Oh, bikin gue jadi ini kicer.
Bunda Ivet, pembina slang. Oke, tenang. Baik, Gue tuh silakan. susah deket sama orang, Ya. kan? Jadi it takes time for me to warm up and open up to people. Nah, Jadi tergantung berapa lama gue kerja di tempat itu. Dan gue tuh biasanya pelan-pelan. Misalnya gue akan berusaha deket ke lingkungan paling deket dulu 2-3 orang. Ntar nambah, tambah 5 orang. Ntar nambah lagi 6 orang, 7 orang gitu. Karena pada dasarnya I don't like making small talks kan. Gue tuh beda banget sama temen gue Novita Angie. Itu tuh komparasi yang paling jelas. Lihat ya, kalau Angie di kantor tuh ada yang lewat gitu. Hey Nadine, ih makan apa nih Nadine? Terus dia lewat. Kalau gue tuh nggak suka. Gue tuh senengnya kalau mau komunikasi sama gue. Hey Nadine, ih duduk dong, makan apa? Yuk makan bareng. Itu gue. ya. Gue tuh kayak semut yang tut lewat. Lewat. Gue nggak bisa. I don't know. I don't think I am built that way. Jadi how close am I with my colleagues tergantung lama pekerjaannya. Nah, karena gue pekerjaannya ronggeng panggung yang cuman durasi kerjanya tuh pendek-pendek, jadi gue dikit banget kerja deket sama colleagues. Kalau kamu? Dulu ada masanya gue tipikal yang membina sekali hubungan dengan teman-teman di kantor. Kayaknya semua temen yang ketemu di kantor harus jadi meten kedet gitu ya. Iya. Punya geng di kantor. Iya. My best friend at the office gitu. Sampai di titik sekarang, I don't do that anymore. Iya sih, tapi itu sih bias ya, karena menurut gue, mungkin karena sekarang lo udah pimpinan, pesek juga orang mau jadi deket sama lo. Kalau dulu kan lo nobody. Iya kali ya. Gue cuman kayak jagain aja jangan sampai nanti dimanfaatkan. Tapi kan lo bisa apa tuh? Horizontal ya, bisa deket sama orang yang stratanya sama lo. Gue nggak mau. Lo nya nggak mau. Gue nggak mau. Berarti it is safe to say di kantor lo nggak punya teman. Ya, Iya. nggak apa-apa. Temen gue di luar banyak. Iya, berarti lu termasuk orang, ada juga kan yang bilang gini, kerja itu bukan buat nyari temen. Itu selalu gue ucapin dari mulut gue. Berarti kerja itu nyari duit. Yes. Oh shoot, apa sih? Gue sebel ngeliat muka lu gitu. Apa tuh? Do you feel that you have ever experienced real love? Real love tuh kayak apa sih, Bo? Real love, nah bagus. Ya nggak usah dipikirin, langsung instinctively menjawab pertanyaan ini. Menurut lo udah pernah ngerasain cinta sejati belum? Real love tuh gimana ya? Makanya gue bahkan nggak bisa. Jawaban gue gini nih muter-muter nih. Berarti belum kali ya? Belum. Belum. Real love di luar cinta keluarga, cinta orang tua, cinta adik, cinta kakak, belum gue juga. Oh, kayaknya udah deh. Yang sampai gue head over heel gitu ya. Yang sampai ketika putus terjadi perubahan besar dalam hidup gue. Ya. Pernah. Oke. Pernah. Itu bener-bener yang gini. Ini orang yang gue cari. Gue nyari orang yang gue bisa ngobrol, yang gue bisa menjalankan hobi yang sama, affectionate sama gue, karena gue orangnya kan agak susah ya menunjukkan afeksi kan. Dia tuh bisa yang bener-bener nunjukin bahkan di depan umum, dan ternyata gue suka. Terus abis itu dia suka bikin surprise kecil yang misalnya tiba-tiba gue pulang ke rumah di apartemen udah ada makanan, ditoto makanannya. Itu menurut gue kayak wow, this is effort. Karena dia tahu bahwa kalau gue pulang ke rumah itu nggak ada makanan.
Terus abis itu dia deket sama bapak ibu gue. Hmm. Dia bahkan bisa pergi sama bapak ibu gue tanpa gue. Mm-mm. Dan waktu kita udah putus, dia masih memaintain hubungan baik dengan bapak ibu gue. Hmm. Terus abis itu apa lagi ya? Hobinya sama, Bo. Kita suka museum, suka bahas lukisan, Hmm. dia suka motret, dia suka art with Suka lukisan ayam. iya benar, dia ngelukis soalnya. Iya, berarti dia orangnya. Oke. Iya. Come to think of it, kalau ya gue juga pernah sih sekali. Itu Yang biasa. yang Amerika, yang MIA, No, no, no. zaman dulu punya. That's not real love. Orangnya ada di sini. Ada teman gue perempuan Hmm. yang pernah gue cerita. Dia itu jatuh cinta dalam hidupnya dia cuma 2 kali. Oh, Sekali sama gue, kedua sama suaminya. Dan dia sampai sekarang bilang begitu. Kayaknya menurut gue itu cinta, itu real love sih. Yang gue terima itu sebagai real love. Sayangnya, ya gue nggak bisa, ya, balas. ya semuanya oke, kecuali gendernya nggak oke buat gue. Jadi, Gue inget dulu, Angie pernah pertanyaan gini. Po, gue lagi naksir orang, kata Dave gitu. Gue inget banget nih obrolan konversasi ini sebelum on cam pada saat mau live kiss. Gue inget banget, waktu itu gue masih observasi ya, Nanda magang, ya kan? Internship karena lagi ngeliat, oh rundownnya kayak apa gitu kan. Terus Dave gitu, gue lagi suka sama orang, oh my god, gila banget, I feel love, Pertanyaan Angie. Angie teman gue yang hetero ya. Apa dia bilang? Pertanyaan dia gini, agamanya sama, Bo? Terus gue juga nganga, Dave juga bengong. Bo, agamanya nggak masalah, jenis kelamin yang harus sama. Kalau di gue, agama beda tuh nggak apa-apa, Angie. Yang penting jenis kelaminnya sama. itu pecah ngakak sampai ke on air. Itu bego banget sih. Terus dia masih kayak, oh gitu ya. Soalnya Angie tuh selalu tiap kali, Bo, gue lagi deket sama orang. Bo, agamanya sama. Bo, nggak akan ijab kabul juga gue. Udah gitu. Novita Angie. Sangat edgy pertanyaannya. Ih, sebel deh gue dikulitin gini. Oh, is it possible for a guy and a girl to be just friends without any feelings involved? Kayaknya nggak bisa deh. Masa? Ya. Kalau gue percaya loh, karena gue tuh berteman dengan banyak sekali perempuan dan cowok-cowok yang waktu masa muda gue ya, kalau sekarang gue kan pertemanan gue makin kecil. Mereka tuh pure temenan, Wet. Jadi masing-masing tuh akhirnya pacaran sama yang lain, atau punya pacar gitu. Jadi emang, apa gue nggak tahu ya, apa di belakang gue mereka ada ser-seran, gue nggak tahu juga ya. Gue nggak bisa. Lo nggak percaya? Gue nggak percaya. Jadi biasanya laki-laki dan perempuan itu kalau dekat temenan pasti nanti end up-nya ada asmara. Ya, ya. Intimacy itu nggak bisa dibohongin menurut gue. Oke. Ada yang kasih contoh Derby sama Sherina. Pada kenal nggak sama Derby sama Sherina? Itu kan film ya. Iya. Gue nggak mau komentar. Maksud gue gini ya, Bo. Kecuali lo memang nyebutnya gimana ya, Dave ya? Lo memang tidak tertarik sama lawan jenis gitu ya?
That's different. Tapi kan ada orang yang memang ketika dia menggunakan perasaan atau jatuh cinta bukan melihat gendernya, Oh, tapi dia ada loh orang yang menggunakan perasaannya. lu sama Luna Kenapa? bisa temenan tanpa jatuh cinta? Lo nggak tahu kan kalau gue sayang banget sama dia? Tapi nggak jatuh cinta kan? Tapi gue sayang banget sama dia. Gue juga sayang sama Maxim. Tapi gue nggak kenal siapa dia. Nggak gitu. Komparasinya nggak gitu. Gitu. Beda. Beda. Gitu. Oke. Jatuh cinta nih maksudnya yang kayak terus pingin ada intimacy, pingin ada apa gitu ya. Ya iya dong. Kalau jatuh cinta tadi kita kembali ke pasal awal. Jatuh cinta pasti akan saling mengupasi. Oh, ke part itu. Iya dong. Oh, enggak sih menurut gue. Jadi tetap lo nggak percaya. Gitu. Seru ya? Sebel gue. Kenapa sebel? Lu berasa Tegang. dikulitin. Berasa dikulitin. Iya, gue kan nggak suka kayak gini. Ih, I hate it. masa sih? Iya. Ini tuh memaksa. Karena gue tuh suka loh main beginian. Gue. Karena buat gue, daripada bengong, nggak tahu mau ngobrol apa, mendingan kita main kartu. Iya sih. Daripada pusing. Satu lagi sebelum tutup, sebelum gue cerita hari ini gue mau ngapain. Oh, Apa sih? what is your biggest compliment so far? Oh my god. Lu dulu. Ini ya. My biggest compliment so far, sama kayak postingan quotes di IG story yang kemarin gue post. Being able to stay healthy and fit di atas usia 40 itu itu adalah komplimen terbesar gue daripada Sebentar. Accomplishment atau compliment? Itu accomplishment kata orang-orang. accomplishment, pencapaian. Oh iya, berarti bukan komplimen ya? Iya, accomplishment, pencapaian. Emang tadi gue bilang komplimen. Iya. Maaf. Accomplishment. Being able to stay fit and healthy above 40 is my biggest accomplishment. Aduh. Accomplishment ya? Mm-mm. Bingung lagi jawabnya. Apa? Bingung gue jawabnya. Pencapaian terbesar lo saat ini buat lo apa? Gue nggak bisa jawab loh. Nggak apa-apa. For you to ponder upon. Kalau gue tuh kan suka ya punya goals, accomplishment gini. Satu lagi nih yang gue pengen dan akan Gue tahu. apa? Gue tahu. I think this is the biggest accomplishment. Gue itu kan sangat suka sekali nurturing. Oke. Gue seneng tuh kalau gue melihat ada satu orang yang berkembang di bawah gue, terus kemudian ketika dia mentas gitu ya, ternyata di luar dia berprestasi. Oke. Nah, kemarin itu ada satu tim gue dari creative agency gue, Phonics. Dia anak account. Hmm. Dia pindah ke agency lain. Gitu. Waktu itu gue sedih waktu dia pindah. Gue sedih gitu, mas gue kayak aduh ini anak bagus loh sebenarnya bla 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 bla. Tapi kemudian direct reportnya dia, bos langsungnya dia bilang biarin anaknya biar berkembang di tempat lain. Biar dia nggak cuma di sini-sini aja. Ya gue bisa ngomong apa? Kalau direct bosnya udah ngomong gitu kan, yang punya kuasa direct bosnya bukan gue gitu. Terus akhirnya udah anak gue ini pindah, dia kerja segala macam, gue monitor dari instastory-nya. Di tempat yang baru dia bisa pindah dan tinggal di apartemen dari tadinya kos-kosan. Itu kan dia berkembang berarti kan. Terus dia menikmati sekali hidupnya yang berangkat kerja pakai LRT, kerjanya di gedung tinggi, teman-teman barunya, bos barunya, dan klien-klien barunya. I was very happy gitu ya. Tapi masih kayak oh ya udah gitu. Sampai
si agensinya dia ini lagi bikin acara di Grand Indonesia. Hmm. Teman-teman pasti tahu karena kalau nggak salah seminggu atau sebulan pamerannya, gitu. Terus dia udah ngundang gue, Mas Iwet kesini dong, ketemuan yuk, bla 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 bla, lihat kerjaan aku. Iya ya, ntar aku sempetin ya, gitu gue bilang. Nah, terus kemarin ada klien gue ngepost di Instastory, datang ke pameran tersebut. Terus gue bilang gini, kok kenal juga, kok datang ke acara itu gitu. Terus gue bilang si anak ini, misalnya namanya Dave gitu ya. Dave ini andalan gue nih dulu gitu gue bilang. Dulu dia anak gue. Terus kerjanya bagus. Terus dia bilang, jawaban dia adalah gini. Dia juga sekarang ngerjain brand aku dan dia andalan aku. Itu menurut gue biggest accomplishment karena menurut gue kayak oh wow. Oh, jawabannya bukan andalan aku. Masih jadi andalan kok sampai sekarang. Oh, Nice ya. nice. Itu Berarti, anget gue rasanya kayak gitu. iya. Melihat menti lu sukses. Ya. That is the biggest accomplishment buat gue. Oke. Kalau ditanya sekarang itu rasanya kayak gitu. Iya. Gue udah nyiapin, bentar lagi kan gue 50 ya. Nah, Bentar lagi kan ini gue. lama 4 tahun lagi deh. Iya, tapi kan gue toto-toto orangnya. Oh, iya. Sukanya kan Iya. persiapan. Iya. Gue akan merayakan umur 50 gue dengan satu accomplishment yang gue masih pengen. Mungkin terdengar vain gitu ya. Gue pengen, yang hari ini akan mulai gue wujudkan, gue akan window shopping. Gue masih pengen sebelum nanti gong masuk 50, gue beli Birkin lagi. Birkin hitam, gold atau silver hardware 35. Itu gue pengen. 35 itu gede ya? 35 itu yang sedang. Sedang. Oh, yang sedang. Iya, iya, iya. Yang kemarin gue punya terus gue let go di umur 40. Oh, iya, iya, iya. Ya. Makanya sekarang abis siaran, gue janjian sama Marisa Tumbuhan. Lu inget nggak? Oh, ingat. Lo mau lihat-lihat nih. Iya. Karena dia kan bikin bazar, Irresistible Bazar tuh di GI. Iya. Mulai hari ini 26 sampai 30 di GI lantai 5 di Exhibition Hall. Ya. Lo mampir juga ya ke Wonder Lab ya. Wonder Lab tuh apa? Itu sih acaranya anak gue si Rio namanya. Namanya si Rio. Oh, nanti Lo gue mampir cari. ke sana. Iya. Mereka ngefans sama duet teman-temannya dia. Oh iya. Dia pasti seneng banget kalau lo datang ke situ. Oh gitu. Oh sekalian aja Alert from low pengumuman. Kalau battery. teman-teman mau merapat ya, aku akan ke GI. Nanti aku janjian sama Mau jumpa fans, Mas Dave. Mas Dave mau jumpa fans. aku janjian sama istrinya Ai sama Marisa Tumbuhan di Irresistible Bazar. Karena kan dia dari 26 sampai 30 gue nggak bisa. Gue cuma bisa hari ini, Nek. Iya. Jadi lo berangkat hari ini ya. Iya, gue habis meeting sama lo. Gue mau, karena Irresistible Bazar itu kan kayak pre-love item fashion yang laki, perempuan, sampai anak-anak kan lengkap. Gue mau lihat-lihat aja. Ada yang bilang gini, nangis kenapa dadakan sih Mas Dave? Ya. Tuh, guys. Sore ini Dave itu terakhir meeting sama gue jadwalnya jam 3. Jadi berarti sekitar jam 4 atau 3.30 Dave akan ada di Grand Indonesia. Jangan cari di Jurnal Coffee ya, karena ketemunya orang lain. Ya. Mau lihat-lihat accomplishment aku di umur 50, Birkin hitam, gold atau silver di Pre-Love Bazar Irresistible Bazar. Nah, jangan lupa lu mampir ke Wonder Lab itu ya. Ya. Ya, ketemu sama Rio, bilang yang mana yang namanya Rio gitu. Ya, biar dia bebunga rasanya. Rio lo kemana dicariin sama Dave Hendrik gitu. Dan gue akan bilang sama Rio gini ya, Rio, kamu adalah accomplishment terbesarnya Iwet loh. Ih, gue mau nangis. Gue gak suka, acara-acara kayak gini. Sebel gue. Jangan lagi ya. Seneng kan? Enggak. Benci. Ih, happy tahu nih teman-teman, bayangin ya, lu main kartu ini rame-rame sama teman-teman lo yang emang pure satu circle dan ganti-gantian ngejawab yang jujur cerita gitu. You get to know your friends into such a deeper and meaningful way loh. Gue suka banget beginian. Gue nggak suka. Aku nggak bisa bareng sama Dave karena abis meeting yang jam 3 itu aku udah meeting lagi jam 4.
Lu tuh capek gak sih, Wet, tiap hari agenda lu tuh cuman meeting gitu, capek gak? Enggak. I love my job. I love my life. Oh my God. I'm very passionate. Ya capek lah, gila kali lo. Kemarin kan gue meeting Zoom. Gue meeting Zoom tuh back to back. Jam 5 sama jam 6 kan, yang jam 5 sama gue kan. Gue baru tahu ya, ternyata meeting pertama Google Meeting sama lu. Ya, Jam Jimmy. 5 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7 pakai Zoom Meeting. Ternyata gue memutuskan gue suka Zoom Meeting daripada Google. Kenapa? Karena yang Zoom Meeting itu orangnya gini, maaf ini Zoom Meetingnya bukan yang pro jadi cuman bisa 1 jam. I love it! Jadi nggak akan panjang-panjang. Iya, mau nggak mau 1 jam selesai. Gue tuh termasuk penganut yang kalau lebih dari 1 jam tuh udah mulai ngalor ngidul, gue nggak suka. Jimit kan juga ada yang nggak premium. Oh, jadi kemarin yang kliennya gini, apakah perlu aku bikinkan link baru sehingga kita bisa melanjutkan obrolan? Nggak usah, kayaknya udah cukup ya. Tapi gue suka juga tuh dengan batasan 1 jam itu, jadi nggak kepanjangan. Om, lantai berapa di GI? Lantai 5 sayang. West Mall Exhibition Hall lantai 5. Tuh gue sampai nyatet soalnya gue baru tulis. Ya. Lu lihat di Instagram, irresistible.bazaar. Pengumumannya di situ. Kalau ada yang kantornya di gedung Astra, Menara Astra, hari ini Dave, Iwet, Angie akan meeting di sana. Tuh. Di samping food court tempat, lu tahu kan GI kan sekarang punya kayak exhibition hall yang tempat pameran-pameran itu. Di situ, yuk ketemu aku yuk. Kamu belanja, aku lihat-lihat. Hah, gimana? Maksudnya? Lu kan juga doyan kan ngeliat-liat barang-barang fashion gitu. Oh, lo ngajak gue? Ya, masa gua ngajak siapa? Ngajak Kodam. Ya kan, lu tadi lagi ngobrol sama yang pada nonton. Kan gue jam 4 meeting, nggak bisa. Ya. Oke, kalau gitu. Besok hari apa ya? Kamis, besok aku yoga dulu ya. Besok 7.15 ya? Lu tanggal 1 sampai tanggal 5 mau pergi? Iya. Kemana? Aku mau jalan-jalan sama ponakan aku. Kemana? Ada deh. Kenapa lo nggak mau kasih tahu? Nanti ada yang ngikutin Ih, geli banget. Akan live apa enggak tuh kita pada saat lo lagi jalan-jalan? Libur ya? Kalau misalnya ada yang mau tap in berbayar, live nggak? Live ya? Bawa Gorilla Pot ya kalau gitu. Apa tuh? Itu sandaran lo, pegangan handphone lo. Oh iya. Jangan lupa, oke? Gue sengaja nggak deket-deket ngasih pengumumannya, nggak jauh-jauh supaya teman-teman nggak keder, nanti bingung. Ya Masih udah. ketemu besok masih Kamis, udah deh Udah langsung. Oh, boleh ini. Kita tes jimat ya. Nanti aku ke Irresistible Bazaar berapa banyak orang yang minta foto. Najis. Gue berasa I'm living my Jovia Adiguna and Anasiantar moment. Oh Tuhan guys, please lo pada ke Irresistible Bazaar, ajak dia foto. Gue takut banget kalau sampai nggak ada yang ngajak foto, besok dia cranky. Please guys, please. I beg you, please. Bye everyone! Bye.